Hai, Visipers. Asik. Anjay, asik banget Pembukaannya vibes-nya. udah beda nih dari yang biasanya Kenapa nih. beda nih kita bawanya? Karena kali ini adalah podcast yang paling ditunggu-tunggu. Aduh. Vibes-nya paling beda. Aduh, Bener-bener mencekam, bikin rar. jadi yang bikin beda juga adalah kita ngambil cerita-cerita serem dari para Visipers lewat Q&A yang kita bikin di IG-nya Biang Visip ya. Bener banget. Jadi Jadi ini cerita langsung ya dari para Betul, Visipers. betul. Pengalaman secara langsung nih. Betul. Kalau hoax bukan salah kita ya. Benar. Kalau hoax bukan salah kita. Bener, mohon maaf nih, kita cuma sebagai pemberian aja nih, nyampein aja. Oke, jadi hari gue sama Daun bakal bacain cerita dari Pak Visipers. Kita akan bacain ceritanya, kita juga akan nyebutin username-nya siapa, akun IG-nya gitu. Benar banget. Mungkin kita coba langsung aja kali ya. Mungkin para Visipers sudah penasaran nih, ada cerita apa Boleh aja sih di Visip? Gue mulai dari yang simple dulu kali ya. Boleh. Dari akun IG Clarissa Sinaga. Dia bilang waktu itu pernah suatu ketika dia lagi di kelas, terus jendela samping dia itu tiba-tiba kebuka sendiri. Anginnya kenceng ya kayaknya. Mungkin nih ya, kayak tiba-tiba lagi hening-hening dosen ngajarin kok kebuka. Oh mungkin anginnya terlalu kenceng. Betul. Tuh. Atau setannya emang udah begah juga bener, sama tuh kayak, dosen. aduh gila gue capek banget nih, ini dosen mulu gue butuh napas gitu kan. Dibuka tuh jendelanya kan. Nah tapi nggak kalah serunya, di sini gue juga dapet cerita dari Lirage 00. Dia ngasih tahu kalau misalnya dia sempet nih nyium bau-bau busuk depan kamar anatomi. Wow. Tapi emang di kamar anatomi itu emang ini ya, kayak vibes-nya tuh kayak mencekam gitu. Bener, ya. vibes-nya udah beda. Dan apalagi masalah kalau bawa-bawa ruang anatomi ya, ini kayaknya emang nggak bisa dibilang hoax nih. Betul. Karena kalau kita lewatin aja tuh emang agak udah merindingnya tuh dapet dia. Bener. Jadi nyium bau-bau busuknya nih, bau apa nih sebenarnya nih? Bu keteknya kali. Aduh. Enggak fix sih. Kalau misalnya emang udah bau busuk terus dari kamar itu sih susah kalau dibilang Susah bohong sih. juga ya. Gue kalau jadi dia gue langsung ngibrit kali. Udah nggak Iya, pikiran apapun gitu. Udah kayak langsung cabut aja gue. Mau nyeka udah ditabas aja udah yang bener penting banget. keluar aja tuh dari situ. Bener. Mungkin beberapa teman Visipers ada juga gak ya yang pernah ngalamin kayak gini? Kalau ada boleh dong sharing-sharing ke kita juga. Betul. Oke, selanjutnya gue bakal bacain nih. Ini ceritanya mulai agak panjang dari LT. Wah, agak susah ya namanya ya. LTM dia underscore dengan judul ketemu yang ada di deket toilet UKM Girigahana. Ini udah mulai ngeliat sosok nih. Aduh. Tadi baru diganggu, Iya, baru nyium. Ini udah mulai ketemu. Ini udah mulai lihat nih bentukannya nih ya. Oke, gue mulai kali ya. Oke, ceritanya. Gue merupakan salah satu anggota UKM. Nah, pada tanggal 11 Agustus 2022, gue diikut kesatakan buat jadi tim penyanyi di proyek eksternal UKM. Kebetulan venue acaranya hanya berseberangan dengan kampus, jadi tidak menyulitkan mobilisasi. Singkat cerita, setelah acara selesai, kami tim penyanyi kembali ke kampus dan itu kondisinya masih siang hari, tepatnya ke sekat UKM untuk berganti kostum. Kebetulan tidak jauh dari sekat kami ada toilet. Kalau kalian inget, ini gue tahu nih maksud toilet yang mana, toilet yang deket lapangan basket. Untuk toilet wanita toiletnya agak menjorok ke dalam, memang yang depan toilet pria. Karena posisinya yang agak menjorok ke dalam, jadi menyulitkan kita untuk melihat siapa yang datang. Saat itu posisi gue di depan wastafel sedang melipat kostum. Arah badan gue menyerong ke arah lorong pintu masuk, sehingga jika ada orang yang masuk, bakal langsung kelihatan sama gue. Di dalam toilet tersebut hanya ada 4 orang, gue dan satu temen gue di depan wastafel, sisanya 2 di masing-masing bilik toilet. Saat itu keadaan kampus masih sepi, karena itu hari libur, kegiatan pembelajaran kampus tuh nggak ada. Suasana toilet pun jadi ikutan sepi juga tuh, hening. Di saat seperti itu, sama mata gue nangkep sesosok mata dengan pakaian serba hitam dan rambut gelombang yang dibiarkan tergerai. Namun terkesan sangat kusut, melintas memasuki kamar mandi dengan jalan yang cukup cepat, namun masih memungkinkan untuk ditangkap indera penglihatan gue. Saat itu juga gue hanya bisa diam dan melihat sosok itu hilang dengan sendirinya.
Awalnya gue masih mau positive thinking kalau itu temen gue kali ya, karena emang saat itu kami semua sedang menggunakan pakaian serba hitam dan rambut digerai gitu. Cuma ternyata temen gue yang lagi di bilik kamar mandi itu dia keluar setelah kejadian sosok itu lewat. Temen gue yang di wastafel gue tanyain nggak lihat apapun, jadi cuma gue yang lihat. Gue berharap ini tuh bohongan, tapi nggak bisa dibilang bohong juga karena ya emang sosoknya tuh tiba-tiba hilang dan gue ngeliatnya jelas banget, udah nggak ninggal jejak lagi. Gue tahu kalau di setiap tempat pasti kita disandingkan dengan makhluk tidak kasat mata, dan kita harus saling menghormati agar tidak saling mengganggu. Aduh, Gimana ya, gue mau merespon akan hal ini juga udah kebawa serem nih gue nih. betul banget aja. Apalagi di depan toilet. Dan to be honest ya, kalau teman-teman Visipers juga tahu nih, bagian toilet wanita yang emang di dekat lapangan basket tuh emang suasananya emang agak sedikit Betul. lembab ya, Betul, gitu. betul. Jadi apalagi kalau cewek nih, kalau udah masuk tuh kita ngelewatin lorong dulu gitu. Bener, Walaupun bener, lorongnya nggak panjang, tapi kita harus bener ke dalam. Dan kalau sendiri itu tuh agak gimana ya, Betul. maupun itu siang mau gimana juga emang vibesnya agak gimana gitu. Cuman kalau posisi gue melihat kayak gitu, gue lebih nge-freeze sih, udah kayak nggak tahu mau ngomong apa. Gue sih bakal ninggalin temen-temen gue ya, biarin deh tuh ya, gue liat sendiri gitu. Dan ditambah si yang pencerita ini juga bilang ke gue kalau semisal dia masih punya cerita lagi, Oh, masih ada kelanjutannya masih ya. di beda gedung, cuma Oh, dia oke. mungkin next time bakal kita ceritain juga. Boleh banget. Sekarang Ini kita jadi bikin penasaran juga ya. Betul. Berarti ini orang ini memang sering ngeliat ya, gue rasa di gedung UPN ini ya. Lebih ke UPN ini kayaknya emang banyak nih ternyata nih ya, karena dengan ngeliatnya tuh beda-beda gitu. Ada yang di depan kamar mandi, ada yang di anatomi, ada yang kebuka sendiri jendelanya. Wow, beragam banget ya. Betul. Nah, di sini gue mau lanjut nih. Ada juga nih, Li, ada cerita dari Nino. Dia di sini ceritain bahwa dia digangguin juga di kamar mandi. Bedanya kalau ini digangguinnya di kamar mandi lantai 3. Kalau tadi kan di lapangan basket kan. Betul. Jadi di sini ceritanya itu waktu itu lagi kelas, yang dimana ini lagi zamannya hybrid, jadi kampus tuh masih sepi. Ya kita tahu lah, semua kampus masih sepi ya saat itu ya. Terus karena nggak semua dosen nerapin kelas offline, terus pas itu juga gue di sini izin ke kamar mandi sendiri karena udah terlalu kebelet dan teman-teman gue lama banget mau izin doang. Emang kita pernah ngalamin juga ya, Iya, kayak udah kebelet nih temen-temennya nggak ada yang bantuin nih. kayak udah tektokan, ayo kamar mandi temenin gue, tapi malah masih pada takut gitu buat izin ke dosen ya kan. Nah lanjut lagi, pas gue di kamar mandi yang ujung, soalnya gue emang selalu pakai yang ujung untuk kamar mandinya, tapi pintu yang di tengah yang ada ke kaca itu ketutup rapat sendiri, sedangkan kalau kamar mandi kosong kan harusnya pintunya dibuka. Terus gue pikir, oh gue nggak sendirian, soalnya ada pintu yang lain ketutup rapat. Pas gue kelar, gue lagi ngaca di depan pintu buat benerin kerudung sama sekalian touch up makeup. Terus dari salah satu pintu kamar mandi yang ketutup rapat itu kedengeran orang pakai semprotan WC. Terus nggak lama bunyi flash yang dipencet terus. Gue masih positive thinking, oh nih orang mau keluar nih, tapi kok nih orang gak keluar nih. Sampai akhirnya ada cewek datang mau pakai kamar mandi dan dia pilih kamar mandi yang ketutup rapat, dan itu kamar mandi tengah. Dan pas dia buka ternyata kosong, gak ada orangnya. Tuh biasa sini gue merinding buat sini ceritain ini karena kayak gimana ya kalau kamar mandi tuh. Udah kamar mandi sendirian, di obvious banget digangguin lagi. Nah, terus gue di situ lebih kebingung sampai gue nengok buat make sure ternyata emang gak ada orang aja, tapi bunyinya jelas banget di belakang gue di kamar mandi yang ketutup itu. Wow. Tapi kalau misalnya posisinya kayak bener sih, kalau kita nganggap ya mas kamar mandi ada yang ketutup, otomatis ada orangnya dong. Betul. Dia pasti berpikir kayak, oh yaudah nih ada orangnya, Iya, berarti gue harus nunggu atau apapun itu kan. Ditambah bunyi flash juga, kamar mandi kayaknya nggak se-elit itu tiba-tiba bunyi flash sendiri buat ngebersihin sendiri gak sih? Tadi di UPN gabung. Bener, kecuali kalau emang di tempat yang emang wah gitu kan ya. Jadi pas tahu bunyi flash sendiri, main Lo bayangin gak sih kalau misalnya si orang ini bilang ke Mbak yang masuk kamar, Mbak itu abis bunyi sendiri lah. Aduh, apa udah nggak kencing di celana tuh, atau kayak yaudah deh gue pindah kamar mandi aja gitu ya kan? bela-belain turun ke bawah gitu. Bener banget. Aduh gila, ini banyak banget. Tapi rata-rata dari cerita ini tuh lebih ke kamar mandi ya. Betul.
Emang ada apa nih dengan kamar mandi UPN? Kita perlu ngangkat satu narasumber nih kayaknya nih ya buat ceritain tentang kamar mandi di UPN nih. Boleh, lo ada cerita kan di kamar mandi UPN juga? Gak ada sih, untungnya paling cuman kayak kebelet aja sih. Belum, tapi orangnya nggak keluar. Iya. Oke, mungkin di sini Lili pengen ada cerita juga gak nih kira-kira nih? Kalau gue sih kalau di UPN karena gue jarang ya ke UPN, jadi kayak belum ada sih. Cuma gue tuh sekarang lagi ngekos di sekitar UPN. Gue nggak akan nyebutin di mana nih. Oh iya benar-benar, ini menjadi base camp ya. Jadi base camp nih. Intinya adalah, tapi kosan gue ini emang rumah tua gitu yang gede. Jadinya kayak emang pertama kali gue ngecek kamarnya pun vibes-nya agak ngilu gue juga. Tapi kayak karena gue orangnya udahlah tabas aja gitu kan. Jadi gue tinggal situ sama kakak gue berdua. Pas malam pertama, gue inget banget itu gue lagi baru banget ngangkatin barang dari bawah. Baru selesai beres-beres, gue mau mandi. Gue mandi dulu bawa kakak gue gitu. Pas gue mandi, ini kejadian pertama banget ya di kosan gue. Jadi kosan gue itu nggak ada yang pintunya nggak yang ceklekan, tapi cuma ditutup terus nanti ada kunci. Kayak yang di slide gitu. Iya betul kayak gitu. Iya. Tapi kunci slide-nya dari dalam. Iya, yang buat penjaganya gitu ya. Jadi kalau kebuka nggak kebuka semua gitu. Betul. Iya. Nah, gue lagi mandi. Terus gue tuh nggak ngunci pintu karena malam pertama mandi takut dan gue dong. apalagi jam 9 malam itu lagi gue baru ya kan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada api nih, gue lari telanjang deh biarin aja gitu. Terus tiba-tiba pas gue lagi mandi, gue dengar dari samping kiri gue itu bunyi cek gitu, bunyi kayak klik gitu. Terus gue masih kayak ya udahlah, nggak kelihatan juga apa gitu. Jadi gue tetap lanjut mandi. Nah selesai gue mandi, gue mau buka pintu, ternyata pintu gue tuh kekunci. Ternyata bunyi klik itu adalah kunci gue dikunci dari dalam. Tapi bukan nama gue karena gue mandi kan. Jadi klik dari dalam. Jadi ya udah, terus gue pikir kayak mungkin dia mau say hi dengan cara ngunciin gue di kamar mandi gitu kan. Tapi gue masih belum cerita ke gue karena gue jujur juga agak-agak merinding, tapi kayak ya udah gitu. Agak nge-freeze sih saya dengernya ya. Besoknya gue nggak mandi, nggak canda. Pantes sih sebenarnya, pantes ya. Itu hari pertama. Terus besok-besokannya adalah gue sama kakak gue tuh punya habit kalau semisal kita tuh tidur jam 3 malam. Emang emang suka begadang kita berdua. Insom lah ya. Insomnia tuh gara-gara tugas tuh. Notet nih dosen nih, tolong. Terus abis kayak gitu, tapi selalu gonta-gantian, kayak kalau paling kakak gue tuh selalu tidur duluan baru gue. Jadi kayak gue tidur jam 3, kakak gue setengah 3, selalu kayak gitu. Terus gue tuh setiap jam 3 pagi selalu dengerin orang nyapu pakai sapu lidi di bawah. Jam 3 pagi Jam gitu? 3 pagi. Gue nganggepnya gak aneh, soalnya di rumah gue sendiri pun tetangga gue suka nyapu pas subuh. Tapi subuh kan jam 4-an gitu. Jadi kalau secara logika jam 3 pagi siapa yang mau nyapu? Mungkin dia kayak, wah ini nggak tahu deh gue. kayak ngapain jam 3 pagi tapi gitu dia kayak kan? seminggu full tuh gitu mulu. Jadi gue pikir kayak emang dia jadwalnya jam 3 pagi nyapu kayak gitu kan. Terus abis kayak gitu kebesokannya beneran sih gue. kebesokannya gue bilang sama kakak gue kan, kayak gue sama kakak gue, Mbak Inun lo kenapa ya suka banget jam 3 pagi ada orang nyapu pakai sapu lidi, dia nggak ngantuk apa ya, gue gituin kan. Terus kakak gue bilang, jam berapa? Jam 3, gue bilang gitu. Terus dia kayak, Li, jam 3 nggak pernah ada yang nyapu, dia bilang gitu. Terus gue bilang lah kayak, enggak, sumpah gue bisa rekamin ada bunyi nyapu lidi, jelas banget, gue bilang gitu. Terus kakak gue bilang, enggak, jam 3 pagi bukan bunyi sapu lidi, tapi emang sering bunyi ayam berkokok. Terus gue bilang, sumpah gue selama ini tinggal di sini gue nggak pernah denger bunyi ayam bunyi setiap jam 3, gue bilang kayak gitu. Dan pasti kan ayam tuh bunyi sekitar menuju subuh lah, karena kan matahari udah mau muncul tuh. Iya benar. Nah terus gue bilang kayak gue nggak pernah denger bunyi ayam sih, Bainu gitu. Jadi gue sama kakak gue tuh ngadepin experience yang beda. Kalau gue sapu lidi, dia ayam. Cuman FYI ya Li, kalau masalah buat si ayam berkokok itu juga ada artinya, tau? Lu tau gak sih? Enggak, gue takut aja. Tapi ini tuh biasa ada loh, ada. Jadi kalau misalnya lu searching di Google, kalau misalnya bunyi ayam berkokok itu tandanya menandakan bahwa ada makhluk halus. Karena biasanya mereka tuh berkokok. Tapi ini bener, biasanya itu mereka berkokok. Duh, sumpah gue merinding. Beneran gue nggak bohong tuh. Lihat gak? Gue merinding beneran. Gue cuma bisa ketawa doang lagi. Soalnya kosan gue masih gue tinggalin. Masalahnya kalau bunyi ayam berkokok masih di jam 2, jam 3, katanya ya yang gue tahu ya, itu tuh ada
ini Miss Kun. Oh astaga. Iya. Tapi emang di belakang kamar gue pas tuh emang pohonnya banyak banget gitu. Gue kadang malam suka buka kan karena pengep kan kamar gue. Terus emang tuh bener emang itu full sama pohon gitu. Gue aja pengen saking gelapnya dan gak ada lampu juga sih. Jadi kalau itu emang di tempat hinggap, gue nggak kaget sih. Nggak heran lah ya, apalagi nyapu, mungkin dia kayak udah bosen kali, gue nggak nangkring mulu di pohon nih kan, gue nyapu ya lah, yang waktunya gue nyapu nih. Terus kalau secara logika jam 3 pagi siapa yang mau nyapu bro? Kecuali Iya sih. kalau denger azan subuh kita habis sholat subuh ya mungkin kita Iya, mau betul beres-beres, sih, itu betul masih sih. make sense ya, karena Iya. nyokap gue juga suka begitu tuh kadang-kadang gitu. Iya, masalahnya namanya juga orang udah takut, kita kayak udah positive thinkingnya Oh, nih, iya, ini bener, orang bener, nih bener. rajin. Tapi anehnya itu cuma kejadian di seminggu pertama gue tinggal di sana. Sekarang itu udah gak kejadian lagi. Even ayam, sampai sekarang gue masih belum pernah dengar ya bunyi ayam. Dan sekarang gue gak pernah dengar bunyi sapu lidi di sapu lagi. Pernah jam 7 pagi. Itu juga kayak cuma bulan lalu sekali. Jadi kayak sejarang itu. Tapi waktu itu gue denger seminggu tuh bener setiap hari selalu nyapu jam 3 gitu. Wow, experience-nya agak serem ya di rumah Lili ya. Di kosan ya? Di kosan. Gak ya, udah jangan mulai rumah lama. gue jangan ya. Di kosannya Lili agak serem ya. Wow, nyapu gitu jam 3 pagi. Cerita gue itu sih paling kalau sekitar UPN. Lo udah cerita nggak deh di sekitar gedung UPN gitu? Paling kalau di UPN gue pernah sih. Sebenarnya gue mau ngedenial akan hal ini gitu. Tapi ya coba kita ceritain ya. Waktu Gimana tuh, zamannya gimana? lagi asik-asiknya Hello Visit pertama kali offline nih. Widih, ya ketemu kan? Maba Unyu. Bener, setelah sekian lama gue ngedapetin ini cuman online gitu, akhirnya gue dapet offline gitu. Apalagi panitia, alhamdulillah, terima kasih masih dikasih kesempatan gitu, dipercayakan. Walaupun capek ya, tele abis itu ya. Tapi terima kasih udah diberi kesempatan ya jadi panitia. Bener banget. Nah, di zamannya waktu Hello Visit itu offline kan kita memang para panitia disuruh masuknya tuh pagi, lebih pagi dari si para maba ini datang ke Kita kampus. sejam sebelumnya ya. Sejam sebelumnya. Jadi itu kalau nggak salah diperkirakan anak acara disuruh datang jam 5-an ya. Iya, jam 5-an. Jam Kayak 5. mau nyapu sapu lidi kali. Iya, mau ngebantuin soalnya, mau ngeberes-beres tepatnya. Bener banget Lili. Jadi jam 5 pagi itu disuruh para anak acara disuruh udah standby di kampus. Nah, berhubung rumah saya kan memang agak jauh di antara kalian semua ya. Agak bener di pinggiran banget tuh, jauh banget gitu kan. Jadi perjalanan dari rumah ke kampus tuh sekitar 40 menitan. Jadi mau gak mau gue emang harus datang agak lebih pagi gitu. Apalagi di zaman HF kan ada denda gitu kan ya. Jadi saya kan untuk mengurangi hal itu, mau gak mau gue harus datang cepet nih biar gue gak ada kena denda. Denda ya kan? total berapa nih Un? Ya udahlah, gak usah diomongin ya. Nggak Agak- kayak itu. Oke, Nah. lanjut. Pas udah di situ gue ngeliat kok nih emang kampus pagi-pagi buta emang sepi gitu. Yang ada cuman ya satpam gitu apa segala macam. Cuman karena gue mikir oh ya udahlah pagi gue pede gitu kan. Nah gue masuk nih, pas dari pintu, lu tau gak sih pintu keluar yang ada Bank BNI? Oh iya, ya pintu keluar itu. Nah pintu situ tuh kan yang dibuka tuh. Gue turun dari situ, pas gue ngeliat ke depan tuh kayak agak ngerasa wow gitu loh, kayak beda gitu vibesnya dengan siang hari gitu kan. Nah yaudah gue berpikir positif, gue chat lah di grup temen gue kayak ini gue udah sampai nih, yang lain pada di mana? Temen gue baru ada yang mau OTW gitu. Oh yaudah gue tunggu. Nah karena gue agak tidak berani untuk capek duduk di depan Visip B, gue memutuskan untuk duduk di Selasar FEB yang ruangan terbuka yang biasa orang-orang ada latihan silat, tau gak sih lo? Yang gede banget itu. Iya. Nah, karena di situ juga terang, ada lampu. Nah, gue berusaha duduk ke situ lah. Gue duduk situ, gue kabarin juga ke teman-teman gue lagi sok-sokan main Instagram, gue lagi nge-storyin. Nih, gue jam segini udah datang nih. Tapi ya lu kan? bener-bener sendirian di situ. Sendirian, gak ada orang lain lewat di situ. Bener-bener di situ gue lagi sendirian. Gue ngevideoin kok, gue ada snapgramnya. Itu gue lagi sendirian. Pas gue lagi pengen ngeposting, gimana ya? Itu gue ngerasa kayak lu pernah gak sih ngerasa kalau lu lagi pengen disamperin orang? Iya, kayak Rasanya- ada hawa yang dateng ya. Iya, nah itu gue saat itu gue ngerasa kayak ada yang datang gitu, kayak bener kayak tiba-tiba kepala gue langsung merinding gitu aja sih, kayak bener kayak ada yang ngerasa ngedatang. Itu tepatnya ada yang ngerasa datang tuh dari sebelah kirinya yang ada tangga turun itu, tau gak sih lu yang dari FEB nih kalau pengen ke tempat yang gede. Oh iya, baru Tangganya, iya. Di situ kayak ada yang turun dan itu nyamperin gue ngerasanya kayak gitu. Oke. Cuman karena gue ngerasa kayak ya udah mulai gak aman nih gue dan masih pada jauh gitu. Ya udah gue berusaha untuk kayak ya udahlah gue ke Visip B aja. Nah, pas gue perjalanan ke Visip B, lo tau apa yang lebih menegangkan?
lab anatomi kebuka, say. Si lab anatomi trouble ini ya yang dari tadi ya. Si lab anatomi ini ternyata kebuka gitu. Dan ini tuh yang bikin gue ngerasa kayak aduh gimana ya, makin deg-degan gitu. Iya, karena iya, lab iya. anatomi kebuka dengan diri gue yang sendirian gitu. Betul. Jadi otak gue kan udah berpikir yang macam-macam gitu. Udah merinding terus lewat terus kebuka juga. Jadi double tuh. Double kill banget, bener banget. Apalagi kan kita tahu ya masalah lab anatomi itu dalamnya gimana, otomatis makin merinding tuh Iya, gue tuh di betul, situ. betul. Nah karena gue ngeliat gue masih sendiri, gue malah nge-freeze, gue diem. Akhirnya ya udah, gue balik lagi ke FEB sambil nunggu yang lain ada yang datang lah, ibaratnya ada lagi tuh yang lewat depan gue, baru gue Iya. ikutin. Selang 10 menit atau berapa lama ya ada ternyata yang cewek lewat, anak panitia juga lewat. Ya udah akhirnya gue ngikut dia sampai ke depan visip B. Udah dari situ gue ceritain aja, gue kayak duh gue nggak berani tadi ke depan visip B gara-gara lab anatomi kebuka. Gue cuma ceritain itu, tapi gue nggak ceritain di FEB kayak ada yang nyamperin gue, karena gue ngerasa agak worry aja sih kalau gue ceritain itu. Iya, soalnya tuh kalau semisal lo abis ngadepin cerita kayak gitu, lo nggak boleh langsung ceritain di saat itu juga, even di tempat itu juga, karena si katanya si yang kita ceritain tuh bakal masuk kepanggil terus nempel di kita cuma cerita ketempelan pulang kan. Aduh. Killnya gue kayak aduh, jadi Iya. killnya udah mana rumah saya jauh ya kan, nggak mungkin dong dia ikut ke rumah saya ya kan. Aduh, kosan gue di begitu malah tambah nih. Aduh, parah banget emang. Cuman kalau cerita-cerita kayak gini sih seru sih, jadi banyak banget experience ya. Betul. Gak cuma belajar doang jadi experience, tapi pengalamannya nih di sini nih banyak banget. Dan ditambah kayak pada unexpected juga nggak sih ceritanya. Kayak ya kalau kamar mandi udah pasti lah ya, tapi kayak siapa yang duga kosan sekitar UPN kayak gue tadi. Terus juga di kamar mandi juga nggak satu kamar mandi doang, ada kamar mandi yang di dekat UKM, ada yang di Lantai 3. lantai 3 visip A. Bener. Banyak Banyak banget sih. Ini adalah notes buat kalian, kalau mau kamar mandi ajak orang Bener. aja udah. Sekebelet apapun nih, ajak temen. aja udah. Kalau di masih lama lu tahan deh sampai bener-bener tuh berdua bisa keluar. Ini lebih ke warning aja sih guys, supaya menjaga aja sih. Betul. Duh, asik banget ya cerita ini ya. Sayang Bener banget sih. nih kita harus udahan nih Uni. Iya, padahal masih banyak banget ya yang bakal bisa dijadiin experience dan diceritain ke kalian. Cuman karena dengan keterbatasan waktu, kita cuma bisa sampai sini aja nih. Iya, terus kayak sebenarnya masih banyak cerita yang bisa kita ceritain. Mungkin kita bisa bikin part 2 kali Boleh. ya. Mungkin kalau teman-teman pada excited dan masih emang pada pengen tahu, kita pengen tahu nih responnya nih. Mungkin bisa direspon di IG-nya Bevisi mungkin betul, tentang terkaitnya podcastnya horor kali ini. Betul. Dan mungkin kita juga bisa bantu share di Spotify juga kali ya. Kan Bener. di-upload podcastnya di Spotify. Bener Promosi. banget. Tolong didengerin ya. Oke, dari gue Lili sekian. Dan dari gue Daun, terima kasih banyak atas pendengarannya. Oke, terima kasih Visipers. Dah.